Saya Nurdin Wahid Alam Siregar. Ra, aku ada tugas sejarah nih, punya besok. Bisa bantu nggak, Ra? Tugasnya tentang apa emang? Tugasnya itu tentang latar belakang datangnya bangsa Eropa ke Nusantara, Ra. Mau mulai dari mana dulu nih? Mulai dari latar belakangnya aja dulu, Ra. Jadi tuh gini. Yang pertama, latar belakangnya yaitu jatuhnya Konstantinopel, yaitu sebuah ibu kota kekaisaran Bizantium pada tahun 1453 di tangan Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Mehmed II. Konstantinopel adalah pusat perdagangan rempah-rempah sehingga Konstantinopel jatuh pada Kesultanan Utsmaniyah yang menyebabkan Eropa kesulitan dalam bidang perdagangan rempah-rempah akibat dikuasai perdagangan Islam, sehingga bangsa Eropa pergi menjelajah untuk mencari rempah-rempah ke Nusantara. Hei, bangsa Eropa, baiknya kau pergi dari sini dan jangan tinggal di sini. Tetapi kami sangat memerlukan rempah-rempah untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Aku tidak peduli. Pokoknya kau jangan berdagang di sini. Jelas. Bagaimana ini? Kita sangat kekurangan rempah-rempah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Baiklah, kita pergi menjelajah mencari rempah-rempah. Kemana kita akan mencarinya? Ke Asia saja. Oke, baiklah. Memangnya kenapa sih, Ra, Kesultanan Utsmaniyah itu melarang bangsa Eropa berdagang ke dari jalur perdagangan Konstantinopel yang mereka kuasai? Salah satunya sih karena Kesultanan itu ada sama barat. Jadi kalau latar belakang keduanya apa tuh, Ra? Faktor lainnya yaitu perkembangan teknologi maritim pada saat itu sih. Ceritanya gimana tuh, Ra? Pada saat itu, teknologi maritim mulai berkembang dengan munculnya kompas, teropong, peta dunia, dan ketapel. Ketapel itu jenis kapal yang ringan, cepat, dan mudah dikendalikan, sehingga memunculkan ambisi bangsa Eropa untuk menjelajahi dunia dengan tujuan rempah-rempah. Kita sudah mempunyai teropong, kompas, dan juga peta dunia. Mari kita menjelajahi dunia untuk mencari rempah-rempah. Oke, baiklah. Mari kita menjelajahi dunia. Ternyata berpengaruh itu ya, Ra, pengaruh perkembangan teknologi maritim. Iya, terus tuh latar belakang ketiganya itu karena teori heliocentris dan Nikolaus Copernicus. Hah? Hanya karena suatu teori, Ra. Gimana tuh, Ra? Jadi gini. Teori Kopernikus ini bilang kalau bumi itu bulat dan mengelilingi matahari. Nah, bangsa Eropa itu penasaran dan ingin mengetes beneran bulat atau enggak. Kalau bulat, berarti jika mereka berlayar berputar mengelilingi bumi, mereka bakal kembali ke titik awal. Namun, jika datar atau tidak bulat, maka mereka bakal berakhir di ujung bumi. Nah, ketika berlayar dalam mengelilingi bumi ini, salah satu tempat yang mereka singgahi adalah Nusantara. Tahu teori heliocentris yang dibilang Copernicus? Tahu, masa dibilang bumi itu bulat dan mengelilingi matahari? Padahal kan teori geosentris bilang kalau bumi itu datar dan menjadi pusat alam semesta. Daripada kita bertanya-tanya mana yang benar, lebih baik kita yang membuktikan mana yang benar dengan menjelajah mengelilingi bumi. Kalau bulat, berarti kita akan kembali ke tempat awal. Iya juga ya, mari kita buktikan mana teori yang benar. Oke. Kenapa sih, Ra, bangsa Eropa itu ingin sekali membuktikan mana teori yang benar antara heliocentris dan geosentrisme? Salah satu alasannya sih karena geosentrisme itu didukung oleh doktrin agama Katolik pada saat itu. Lalu latar belakang yang tempat itu karena apa, Ra? Latar belakang keempatnya itu karena bangsa Eropa termotivasi dari sebuah buku. Sebuah buku? Mana tuh, Ra? Jadi tuh gini. Dulu itu ada seorang penjelajah bernama Marco Polo yang menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Travel of Marco Polo. Buku tersebut populer di Eropa dan memotivasi bangsa Eropa untuk menjelajahi dunia.
Dan salah satu tempat yang mereka singgahi adalah Nusantara. Hai sobat, apakah kau pernah membaca buku The Travel of Marco Polo? Aku sudah pernah membaca buku tersebut tentang karya sang penjelajah Marco Polo. Aku juga sudah pernah membaca buku tersebut. Isinya menarik tentang seorang penjelajah Marco Polo. Bagaimana kalau kita menjelajah seperti yang dilakukan Marco Polo dalam bukunya? Baiklah, marilah kita menjelajahi dunia seperti Marco Polo. Oke, let's go. Tadi ada hanya karena sebuah teori, sekarang hanya karena sebuah buku. Latar belakang yang kelima karena apa tuh? Nah, yang terakhir ini latar belakang kelima itu karena ada dorongan 3G. 3G, maksudnya gimana tuh? 3G itu Gold, Glory, and Gospel. Oh, coba jelasin yang Gold. Yang Gold itu ceritanya tuh gini. Nah, gold di sini itu maknanya yaitu kekayaan, yang berarti bangsa Eropa datang ke Nusantara dengan tujuan mencari kekayaan dengan cara merampok sumber daya alam Nusantara. Salah satunya yaitu rempah-rempah demi kekayaan mereka sendiri. Keuangan kita lagi kurang nih. Gimana ya cara kita nambah keuangan kita? Betul juga, harga rempah-rempah lagi naik nih. Kita cari saja suatu wilayah yang kaya akan rempah-rempah. Lalu kita rampok rempah-rempahnya demi kita. Bagus juga idemu, tapi wilayah mana ya yang banyak rempah-rempahnya? Wilayah Asia biasanya kaya akan rempah-rempah tuh. Kayak Asia Tenggara saja, ke Nusantara. Di sana banyak rempah-rempah dan gampang dirampok juga. Nah, pintar sekali. Mari kita menjelajah ke Nusantara. Bedanya latar belakang doronganku sama latar belakang dia tuan-tuan novel apa? Kalau dorongan itu demi tujuan kekayaan. Kalau penjagaan novel itu demi rempah-rempah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oh, kalau yang Glory gimana? Kalau Glory itu gini. Nah, glory ini maknanya yaitu kejayaan, yang berarti bangsa Eropa datang ke Nusantara hanya untuk memperluas kekuasaan demi menunjukkan kejayaan mereka. Kita harus menunjukkan bahwa kita negara yang kuat dan jaya. Kita harus memperluas wilayah kekuasaan kita. Benar, mari kita menaklukkan wilayah-wilayah yang lemah seperti Nusantara. Pilihan bijak, ayo kita taklukkan. Oh, berarti salah satu alasannya itu karena ambisi bangsa Eropa untuk menjadi bangsa yang hebat ya, Ra? Iya, terus tuh ya yang terakhir itu gospel. Gospel, gimana tuh, Ra? Jadi itu gini ceritanya. Nah, kalau gospel ini maknanya yang berarti tujuan bangsa Eropa datang ke Nusantara adalah untuk menyebarkan agama atau tujuan religius. Sepertinya kita harus menyebarluaskan ajaran agama Kristen seperti yang diajarkan dalam agama kita. Betul, kita harus menyebarkan ajaran agama Kristen, terutama ke wilayah-wilayah yang belum mengenal agama Kristen, dan membuat mereka memeluk agama Kristen. Wilayah Asia masih banyak yang belum mengenal ajaran agama Kristen. Kita sebarkan ke Asia saja. Ya, aku rasa ke Nusantara lebih mudah. Oke, mari kita berlayar ke Nusantara. Ya, Ra, bagian latar belakangnya udah nih, Ra. Sekarang bagian efeknya, Ra. Bagian efek dari kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara itu karena terjadinya praktik kolonialisme dan imperialisme yang terjadi saat bangsa Eropa datang ke Nusantara. Kolonialisme dan imperialisme. Coba jelasin yang kolonialisme dong, Ra. Kalau yang kolonialisme itu gini. Kolonialisme adalah satu sistem atau praktik di mana suatu negara menguasai, mengeksploitasi, dan mengendalikan wilayah dan sumber daya di negara lain. Kolonialisme seringkali melibatkan penguasa politik, ekonomi, dan budaya, serta pengenalan pemukim dari negara penjajah ke wilayah yang dikuasai. Ayo bekerja keras lagi rakyat Nusantara. Kita lebih banyak lagi sumber daya alam pada kami. Bayaran yang simpel, cheap. Kalian hanya bekerja yang dibayar murah. Lagi pula, kami yang berkuasa karena kelalaian kalian yang mudah ditipu dengan iming-iming kerjasama perdagangan.
perdagangan. Kamilah yang mengatur semuanya sekarang. Tapi kan Sudahlah pribumi, lanjutkan saja pekerjaanmu. Kami tidak kasihan karenamu. Oke, yang kolonialisme udara. Sekarang yang imperialisme, Ra. Apakah kolonialisme dan imperialisme itu sama, Ra? Kolonialisme sama imperialisme itu beda tau. Hah? Beda gimana tuh, Ra? Mungkin kalau dianalogikan kolonialisme itu secara langsung, sedangkan imperialisme itu secara langsung dan tidak langsung. Mana tuh, Ra? Begini ceritanya. Kalau imperialisme ya adalah kebijakan atau praktik suatu negara untuk memperluas kekuasaannya atau wilayah lainnya, baik melalui penaklukan militer, kendali politik, atau pengaruh ekonomi. Tujuan utama imperialisme adalah mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam, tenaga kerja, atau akses pasar di wilayah yang dikuasai. Hei pribumi, kamu harus menjual seluruh sumber daya alammu kepada kami dengan harga yang murah. dengan harga yang murah. Aku tidak mau. Lebih baik aku menjualnya kepada orang lain daripada dengan kalian. Kalau tidak mau, aku akan mengambil seluruh sumber daya alammu dengan cara terpaksa, tanpa memisahkan sedikit pun bayaran kepadamu. Bagaimana, Mas? Tolong. Daripada tidak ada sedikit hasil pun kepadamu, baiklah aku akan menjual sumber daya alamku kepadamu. Akhirnya, kamu menyerah juga ya? Oke, Ra. Aku udah paham nih di bagian efek kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Tapi aku belum paham nih, Ra. Gimana jejak bangsa Eropa ketika sampai di Nusantara, Ra? Bisa diceritain, Ra? Nah, bangsa Eropa yang pertama kali ke Nusantara itu bangsa Portugis yang berlabuh di Ternate. Tahu ceritanya tuh gini. Pada abad ke-16, bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan samudra demi rempah-rempah yang harganya melambung tinggi di Eropa. Perjalanan menuju pulau rempah di Nusantara menjadi mimpi besar mereka, dan Portugal adalah salah satu yang pertama kali memulai pertualangan ini. Pedro, ini bukan perjalanan yang biasa. Kau paham kan? Kita menuju kota yang jauh, yang penuh kekayaan dan penuh bahaya. Aku siap, Kapten. Katanya di sana kita bisa menemukan pala dan jengki dengan jumlah yang besar. Betul, Pedro. Itulah harta karun yang kita cari. Dengan rempah-rempah, kita bisa menjadi orang terkaya di Eropa. Tapi, tanah itu sudah memiliki penguasanya sendiri. Jangan bercinta terlalu gegabah. Kapten, apakah mereka menerima kita? Mungkin mereka tak pernah melihat orang seperti kita sebelumnya. Itulah yang akan kita lihat, Pedro. Kita harus pintar menarik dan menawarkan sesuatu yang menarik perhatian mereka.
kedatangan bangsa Eropa dan bagaimana jejak bangsa Eropa di Nusantara. Makasih ya, Ra. Oke, sama-sama. Oke.